Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Bapak-bapak pengajian PCM Pahandut yang berbahagia, marilah yang utama dan pertama kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pagi hari ini kita bisa bermuajahah di sekretariat PCM Pahandut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan berkah kepada kita semua, pada keluarga kita semua. Kemudian sholawat dan salam semoga tetap pada junjungan kita, panutan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah puasa itu ibadah yang unik gitu. Hadis qudsi yang populer kan di situ kan jelas menerangkan bahwa setiap ibadah itu milik pelakunya dan pahalanya diperoleh oleh yang melakukannya, kecuali puasa kan. Loh kok harus demikian sih? Maka saya mengatakan bahwa ibadah puasa itu ada 4 dimensi. Satu adalah dimensi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena dalilnya sudah jelas Al-Baqarah 183. Karena kita taat sana. Loh kenapa taat? Karena kita sudah berjanji, kita sebagai orang Islam itu harus melaksanakan rukun Islam yang 5 itu. Nah, di situ ada puasa. Kemudian lagi di situ, karena apa puasa ya? Karena kita orang yang beriman lagi. Bapak Ibu di Indonesia ini peribadatan, terutama yang Muslim itu sudah saya lihat itu hampir tidak ada suatu desa itu tidak punya masjid. Jadi keberagaman kita di Indonesia itu kan semakin menggeliat. Saya dulu waktu masih kecil di Jogja itu ya, di Bantul itu. Kampung saya itu kan ada 3 dusun, tapi 1 pedukuhan. Kalau di dusun saya itu masjid sudah ada. Di 2 dusun tetangga saya itu, semasa masih kecil itu ya kerjaannya yang muda atau yang tua. Kalau ada anak lahir itu mesti main kartu Cina itu. Kalau ada hiburan ketoprak atau wayang orang atau wayang kulit, pasti ada yang main dadu. Nah sekarang sudah nggak ada lagi, 2 kampung itu sudah punya 3 masjid. Jadi pada masa itu keberagaman masyarakat kita belum sebaik saat ini. Apakah keberagaman yang sekarang setiap kampung, setiap dusun itu banyak masjid sudah selesai? Belum. Dimensi yang lain masih ada. Dimensi kedua di puasa itu adalah untuk dirinya sendiri. Karena puasa itu disimbolkan dengan latihan dan pembelajaran. Latihan sabar, latihan tidak berbuat bohong, latihan jujur, latihan menahan nafsu. Jadi kalau dirinya saja belum final kepribadiannya, maksud saya begitu, maka derajat puasanya belum juga. Yang ketiga adalah dimensi pada orang lain di sekitar kita. Tadi saya mau lewat sini di perempatan itu. Tadi pagi saya nganter istri ke pasar. Loh kok ini kok pengemis kok semakin banyak ini? Apa memang gejalanya semacam itu loh? Tadi ibu-ibu tadi saya lewat di perempatan ini 2 orang. Di pasar itu saya pas belanja itu ada 10 itu gilir terus itu. Apa ini sudah menjadi tren dan sebagainya ini? Negara kita seperti apa kok malah semakin, apa karena pandemi ini? Atau karena memang itu dilihat itu orang sehat-sehat kok malah minta-minta? Problem kan jadinya ini. Apa memang kesempatan meminta-minta pada bulan Ramadan mengakhiri hari raya ini? Makanya dikatakan di akhir Ramadan itu kita mengeluarkan zakat fitrah kan? Kaitannya adalah peduli kepada sesama. Itu dimensi yang ketiga. Dimensi yang keempat adalah terhadap lingkungan alam sekitarnya. Loh apa hubungannya puasa dengan alam lingkungan sekitarnya? Ada. Sebagai contoh begini yang paling ringan sajalah. Kalau kita puasa pertama itu kita masih ada nafsu, semua makanan itu akan kita makan. Jadi kita ke pasar Wade itu beli macam-macam, es kolak, es buah,
panggangan ayam, panggangan ikan, macam-macam loh, penuh loh di meja itu. Setelah berbuka kan nggak dimakan juga semuanya itu. Setelah minum satu gelas ini melihat makanan juga sudah kenyang dan sebagainya. Nah, ternyata kita masih dihinggapi rasa serakah, nafsu tadi yang pada awal puasa. Mungkin kalau yang 10 terakhir ini kan sudahlah mubazir kan makanan tadi. Sehingga apa? Makanan tadi dibuang jadi sampah. Ya kalau sudah jadi sampah kan mengganggu lingkungan juga. Nah, dari keempat dimensi ini apabila kita menjalankannya, yang pertama kita taat pada Allah, kemudian kita bisa menjaga dirinya, peduli kepada orang lain, menimbulkan kedermawanan, maka kita disuruh zakat, sedekah dan sebagainya. Kemudian kita juga peduli lingkungan, apalagi saat ini ya, masa pandemi ini, bahwa kita juga harus peduli ke orang lain, jangan sampai kita menulari penyakit orang lain dan sebagainya. Maka pimpinan Muhammadiyah selalu menegaskan, mari bersama-sama untuk berikhtiar supaya COVID-19 ini bisa cepat selesai. Oleh sebab itu, sekiranya kita puasa tadi saya mengatakan 4 dimensi itu kita jalankan keempat-empatnya, saya yakin derajat yang kita penuhi, yaitu adalah derajat yang paling tinggi takwa, itu adalah finish terakhir, la'alakum tattaqun. Bau mulutnya orang yang berpuasa itu seperti bau buah kasturi, kan begitu. Profesor Mukti Ali mengatakan baunya harum itu bukan karena kita tidak makan dan minum, tetapi karena kita bisa menjauhi perkataan-perkataan yang bisa menimbulkan amarah orang lain, menjaga mulutnya dari riba dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini dikatakan bahwa kenapa puasa itu adalah ibadah yang unik. Keunikan di bulan Ramadan ini kalau kita laksanakan dengan baik, itu akan mencerminkan ketakwaan kita yang sempurna tadi. Mudah-mudahan setelah kita puasa ini, sedapat mungkin kita berlatih terus-menerus bahwa Muslim yang mencerminkan keislamannya. Kalau kita Muslim hanya ritual saja, ya puasa demikian, tidak membawa efek, menimbulkan kita tidak kikir, kita mempunyai sifat kedermawanan. Nah, ini belum dikatakan bahwa dimensi yang 4 tadi belum tuntas kita. Saya beberapa kali membaca sejarah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kenapa Kiai Haji Ahmad Dahlan itu yang digelurakan adalah membangun pendidikan dan ekonomi, kemudian kesehatan. Ternyata baru terasa sekarang ini. Ternyata sektor yang 3 itu adalah memegang peranan penting untuk kualitas seorang Muslim tadi. Sehingga 4 dimensi tadi menjadi betul-betul bisa kita laksanakan. Saya kira demikian, terima kasih. Apabila ada kekurangan dan kesilapan saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.